Hayo, siapa nih anaknya yang udah di atas 1 tahun tapi makanan atau MPASI-nya masih berupa bubur? Yuk nonton video ini yuk sebelum terlambat. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Buat yang baru pertama kali main ke channel ini, kenalin aku adalah Uni Kristi, seorang bidan, konselor menyusui, certified baby wearing konselor, dan juga prenatal yoga teacher. Nah, di video ini aku akan cerita-cerita soal gimana nih kalau misalnya bayinya di atas usia 1 tahun itu masih suka makan MPASI bubur. Ini sebenarnya berbahaya atau enggak sih? Boleh atau enggak sih? Nah, sebenarnya seperti yang kita tahu, bayi itu semestinya makanannya itu naik tekstur secara bertahap ya. Kita tahu di usia 6 bulan ketika baru perkenalan, MPASI-nya itu berupa bubur yang halus, lembek, tapi nggak cair. Kemudian nanti di usia 7-8 bulan itu mulai agak naik teksturnya, jadi sedikit kasar gitu ya. Mulai kita lebih kasarin lagi saringannya, tidak sehalus ketika usia 6 bulan. Kemudian nanti di usia 9-11 bulan teksturnya naik lagi, mulai dari yang cincang halus sampai cincang kasar, hingga nanti akhirnya di usia 1 tahun atau 12 bulan dia sudah bisa mengkonsumsi makanan keluarga atau nasi tim gitu ya, nasi yang lembek gitu. Nah, ini penting sekali kita memperhatikan bayi itu naik tekstur sesuai dengan usianya. Kapan hari aku pernah lihat di Twitter atau di TikTok gitu ya, ada konten yang bilang anakku berusia 14 bulan kalau nggak salah dan masih makan bubur, kalau makan nasi maunya sedikit aja. Nah, aku ngerti banget sebagai seorang ibu, kadang-kadang tuh kita kayak menyerah gitu ya, kayak maksudnya ya udahlah yang penting anakku makan gitu, mau makannya bubur, mau makannya nasi, terserah gitu, yang penting dia mau makan. Syukur-syukur ada yang ketelan karena ini makannya susah banget gitu. Nah, sebenarnya sebaiknya kalau misalnya udah di atas 1 tahun itu memang tekstur makanannya, tekstur MPASI-nya itu sudah makanan keluarga. Kalaupun diberikan bubur itu tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh menjadi yang utama adalah bubur. Kalau sekarang masih bubur, perlahan-lahan frekuensi pemberian buburnya dikurangi sehingga nanti lama-lama semakin berkurang dan akhirnya tidak sama sekali. Ya kalau sesekali misalnya mau makan bubur ayam, bubur sumsum gitu ya boleh ya. Maksudnya bukan sebagai daily life, bukan setiap hari seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa sih kok bayi itu harus naik tekstur? Kenapa kok di atas 1 tahun harus sudah makan makanan yang kasar? Emang kenapa kalau misalnya bubur terus? Nah, sebenarnya ada alasan dibalik kenapa bayi itu harus naik tekstur. Yang pertama adalah untuk menambah jumlah dan kalori yang masuk ke dalam tubuh bayi. Jadi sebenarnya makanan yang cair dengan makanan yang lebih padat itu kalorinya itu akan lebih banyak makanan yang padat. Walaupun misalnya sama-sama 1 mangkok gitu ya, karena kita tahu ketika makanan itu cair maka dia ada kadar airnya yang banyak gitu. Nah, makanya seiring bertambah usianya bayi itu kan dia aktivitasnya semakin banyak ya. Yang tadinya cuma bisa duduk, lama-lama dia merangkak. Yang tadinya dia merangkak, dia jadi belajar berdiri. Yang tadinya dia berdiri, dia jadi berjalan. Dari berjalan dia berlari. Nah, tentu saja dia itu membutuhkan energi yang lebih banyak untuk beraktivitas. Otomatis karena dia butuh energi yang lebih banyak, dia juga butuh bahan bakar atau bensin atau dalam hal ini makanan yang lebih banyak dibandingkan ketika dia masih kecil. Oleh karena itu tekstur perlu naik supaya kalori yang masuk ke dalam tubuh bayi, energi yang nantinya dihasilkan oleh tubuh itu jadi semakin banyak. Kalau misalnya kalori yang masuk atau makanan yang masuk itu lebih sedikit dibandingkan energi yang dia pakai untuk beraktivitas, hasilnya apa? Hasilnya berat badannya bisa tidak naik atau malah justru turun karena tubuh jadi mengambil cadangan dari tubuh anak kita untuk beraktivitas. Ya sama lah ya kayak kalau misalnya kita diet. Ketika kita diet dari tadinya gemuk pengen langsing, itu kan kita mengurangi makan. Sehingga makanan yang kita makan itu lebih sedikit daripada aktivitas yang kita lakukan, sehingga akhirnya tubuh kita membakar cadangan-cadangan lemak di dalam tubuh kita sehingga berat kita turun. Nah, itu sama terjadi pada anak kita. Jadi itulah mengapa kita perlu banget untuk naik tekstur. Yang kedua, naik tekstur itu penting supaya bayi itu belajar mengunyah dan menelan.
Jadi ini ada hubungannya dengan stimulasi oromotor, otot-otot yang ada di mulut. Kenapa ini penting? Coba deh ibu-ibu perhatikan. Kalau ibu-ibu ngomong itu sebenarnya mulutnya gerak gak sih? Lidahnya gerak gak sih? Kan gerak ya. Nah, kita itu perlu menstimulasi otot-otot oromotor ini, otot-otot yang ada di mulut, di lidah, supaya apa? Supaya dia bisa maksimal nanti kerjanya. Sehingga nanti kemampuan bicara anak, kemampuan anak untuk mengunyah, untuk makan itu jadi semakin baik. Karena otot mulutnya atau otot oromotornya itu sering dilatih. Gitu. Jadi memang kita perlu naik tekstur untuk memenuhi kebutuhan kalori dan untuk melatih otot oromotor. Jadi silahkan perhatikan tekstur makan anaknya, jangan sampai terlambat naik tekstur. Nah, kalau anaknya susah naik tekstur, kadang-kadang ada nih beberapa anak yang memang susah ya dia untuk naik tekstur gitu. Karena memang tekstur yang berbeda itu kadang anak merasa kaget gitu. Ibu-ibu bisa melakukan naik teksturnya ini secara bertahap. Sebenarnya aku udah pernah bikin videonya. Aku akan ringkas secara singkat di sini. Jadi bertahap itu maksudnya ibu-ibu bisa kasih nih, misalnya makan 3 kali sehari. Yang 1 kali ini bubur kasar, yang 2 kali bubur halus. Atau misalnya dibalik, 2 kali bubur kasar, 1 kali bubur halus. Atau ibu-ibu bisa mencampur. Jadi bubur halusnya dicampur bubur kasar. Sekarang misalnya perbandingannya 1 sendok bubur kasar, 3 sendok bubur halus misalnya. Terus next time, hari selanjutnya ditambahkan 2 sendok bubur kasar, 2 sendok bubur halus. Next time-nya lagi diganti jadi 3 sendok bubur kasar, 1 sendok bubur halus, hingga akhirnya jadi bubur kasar semua. Jadi kalau anaknya susah naik tekstur, bisa dinaikkan dengan bertahap. Bukan ekstrim, kayak hari ini bubur halus, besok langsung bubur kasar. Kadang-kadang anak nggak mau. Tapi ibu-ibu bisa mencampurkan bubur yang halus dengan bubur yang kasar. Jadi pelan-pelan naik teksturnya. Emang apa sih bahayanya gitu ya? Kok harus banget naik tekstur? Jadi yang pertama tadi sudah dijelaskan di depan, anak bisa kekurangan asupan nutrisi atau kekurangan kalori. Kalau misalnya dia maunya terlalu halus terus, bubur terus, karena memang kalori dari makanan yang cair itu lebih sedikit dibandingkan makanan yang padat. Nah, kalau misalnya anak kekurangan nutrisi, tentu saja pertumbuhannya bisa terhambat, perkembangannya bisa terhambat, anak bisa resiko stunting, berat badannya bisa stuck atau malah turun. Nah, yang kedua, karena tadi ketika kita naik tekstur itu kita akan merangsang otot oromotor, maka otomatis kalau misalnya teksturnya naiknya terlambat, maka stimulasi oromotor ini juga akan terlambat. Apa bahayanya? Bahayanya anak bisa mengalami keterlambatan bicara atau speech delay. Jadi karena ototnya ini tidak terlatih, ketika dia mau ngomong kan ya menggerakkan otot ya, kalau ngomong ya itu jadi sulit gitu, sehingga anak bisa menyebabkan gangguan bicara atau keterlambatan bicara. Jadi otot oromotor ini penting, nggak cuma buat mengunyah tetapi juga buat bicara. Dan yang ketiga, anak jadi malas mengunyah. Karena tadi otot oromotornya tidak terlatih dan dia sudah terbiasa kalau makan bubur itu kan nggak perlu dikunyah, nggak dimasukin telan gitu. Nah, otomatis anak jadi tidak terbiasa mengunyah. Ketika dia dikenalkan oleh makanan tekstur yang baru, selain GTM menolak, jadi dia langsung nggak mau atau dilepeh, dia juga bisa mau tapi diemut. Karena dia nggak tahu caranya mengunyah, jadi cuma dimut aja, sehingga akhirnya proses makan jadi lama. Kalau lama, ibunya mungkin kurang sabar atau makanan yang masuk pun jadi sedikit, sehingga sama aja nanti tumbuh kembangnya bisa terganggu, berat badannya bisa stuck atau bisa turun gitu. Oleh karena itu ada banyak sekali ya tadi masalah yang bisa disebabkan hanya karena ibu tidak menaikkan tekstur atau terlambat naikkan tekstur. Kalau misalnya sekarang sudah terlanjur gitu ya, anaknya di atas 1 tahun tapi masih mayoritas makan bubur, nggak apa-apa, masih ada waktu untuk memperbaiki. Silahkan pelan-pelan teksturnya dinaikin, dikit-dikit aja gitu, nggak usah langsung ekstrim, tapi tetap harus ada usaha untuk menaikkan tekstur. Masuk iya nanti sampai SD anaknya mau makan bubur terus kan ya, enggak ya. Jadi mulai, yuk kita latih pelan-pelan, kita kenalkan tekstur yang lebih kasar. Tetap semangat ibu-ibu, jangan putus asa, jangan merasa bersalah pada diri sendiri, jangan menyalahkan diri sendiri. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Terima kasih sudah menonton video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.